Halo, nama saya Albert Hosea, jabatan Analis Teknologi Industri dengan nomor NDH nomor 31, angkatan 15, kelompok 4. Di sini saya akan berikan penjelasan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu dan rancangan aksi bela negara. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari tugas agenda sikap perilaku bela negara, di mana tugas tersebut harus memberikan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu, kemudian ada juga tentang aksi-aksi bela negara di terakhir nanti. Oke, diawali dengan isu yang saya angkat di sini yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal pembuatan izin usaha industri, di mana masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa usaha industri mereka tanpa perlu ada izin yang sebenarnya seharusnya ada izin usaha industri. Kemudian dari penyebabnya tidak adanya penjelasan atau penyuluhan yang berkala dalam hal pembuatan izin usaha industri. Jadi banyaknya masyarakat yang masih belum tersampaikan apa itu pembuatan izin industri, kemudian bagaimana caranya. Jadi di sini saya akan berikan dua alternatif untuk penyelesaiannya. Yang pertama, penyuluhan setiap 6 bulan sekali kalau bisa, agar masyarakat selalu teredukasi 6 bulan sekali, agar tahu bagaimana mereka membuat izin usaha industri atau bisa disingkat IUI. Kemudian dengan tahapan setiap alternatif, yaitu pertama identifikasi tujuan penyuluhan, penentuan kriteria dan instrumen evaluasi, penentuan metodenya, kemudian media penyuluhan, dan terakhir persiapan administrasi penyuluhan. Yang hasil diharapkan nantinya tersampaikannya informasi kepada masyarakat dalam memahami bagaimana pembuatan izin usaha industri. Kemudian para pihak yang terkait sudah jelas masyarakat dan instansi terkait yaitu Dinas Perindustrian. Kemudian untuk alternatif yang kedua, saya melakukan pembuatan SOP atau standar operasi prosedur dengan cara berdiskusi dulu dengan mentor jelas, kemudian mengamati alurnya, kemana arahnya, kemudian apabila sudah tahu, kita rancang SOP, analisis alur dan waktu SOP, kemudian pembuatan SOP melalui Corel Draw agar lebih bagus tentunya, kemudian berdiskusi lagi SOP dengan mentor serta kepala dinas, kemudian apabila ada yang salah dilakukan perbaikan, baru terakhir mencetak alur SOP yang nanti akan kita pajang misalkan di kantor atau kita bagikan ke masyarakat. Kemudian hasil yang diharapkan tetap sama bagaimana tersampaikannya informasi masyarakat yang dalam memahami dengan baik. Kemudian pihak juga sama masyarakat dan instansi itu untuk rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Kemudian lanjut ke analis isu dengan metode APKL di mana isu atau masalah yang tadi yaitu kurang pengetahuan masyarakat dalam hal pembuatan izin usaha industri, saya ambil nilai 4 untuk aktualnya, di mana aktual itu adalah isu atau pokok persoalan sedang terjadi atau akan terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Yang menurut saya ini termasuk urgent ya, nilai 4, karena orang-orang memang sulit mengetahui bagaimana sih cara membuat izin usaha industri, kemudian diambil dari P-nya, problematik, yang artinya isu menyimpang dari kondisi seharusnya, standar ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang dicari penyebab dan pemecahannya. Itu sudah dapat tadi dengan mungkin yang akan saya lakukan dengan melakukan SOP. Kemudian kekhalayakannya, yaitu isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Jelas ya kalau bila izin usaha industrinya tidak ada, tidak bisa dianggap ilegal nantinya usahanya. Jelas itu menyangkut hidup orang banyak, kemudian kelayakannya bersifat logis dan patut dibahas dengan tugas dan tanggung jawab. Jadi total nilai di sini 15. Seperti itu. Kemudian lanjut ke diagram fishbone. Diagram fishbone di sini pertama di kepalanya adalah masalah tadi kurangnya pengetahuan tentang IUI, kemudian mencari akarnya dari sarana prasarana. Pertama sarana prasarana pasti kurang lengkap dalam media promosi, juga kurang menarik,
kemudian ada petugas yang kurang mahir dalam membuat media promosi misalkan, kemudian media promosi yang monoton, misalkan hanya pamflet saja, seperti itu. Kemudian dana sudah pasti ada masalah di keterbatasan dana. Kemudian lanjut ke manusianya. Manusianya, dukungan dari pemerintah dan masyarakat yang masih kurang akan sadarnya izin usaha industri. Kemudian perlunya kesadaran pemerintah dan masyarakat. Apabila sebenarnya UI sangat penting ya. Sosialisasi dan instansi terkait. Kemudian kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas dalam penyampaian mungkin. Kemudian ada ketidaktahuan apa itu IUI atau izin usaha industri. Kemudian lingkungan yang berpengaruh itu adalah tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah ya. Ini mungkin berhubungan dengan misalkan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah ya. Jadi tidak tahu. Kemudian kedua adanya anggapan tak perlu izin usaha. Ini banyak nih perspektif pemikiran masyarakat seperti ini ya. Kemudian metode yang dilakukan itu ada kurangnya penyuluhan, kemudian sistem penyuluhan yang mungkin monoton dan membosankan seperti seperti pembicara aja gitu, tidak ada menampilkan video atau bagaimana mempraktekannya misalkan. Kemudian waktu penyuluhan yang jelas terbatas ya, biasanya hanya 1 hari saja. Kemudian lanjut ke rencana aksi bela negara peserta pelatihan Latsar tahun 2021. Ini nama saya Albert Sosea, NDH 31 dari Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin. Pertama, dari nilai bela negara cinta tanah air dengan indikator mencintai, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup dengan aksi melakukan penanam pohon. Ini seperti yang kami lakukan waktu pertama kali menjadi CPNS, yaitu langsung melakukan penanaman pohon di dinas instansi masing-masing ya, diwajibkan. Sama seperti nanti apabila naik pangkat juga diwajibkan melakukan penanam pohon. Kemudian kedua ada menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Seperti contohnya sini saya ambil menonton film lokal ya. Ya misalkan kita harus mendukung produk-produk lokal, film lokal ditonton secara legal ya, tidak bajakan. Kemudian ketiga ada menggunakan produk dalam negeri. Seperti membeli dan menggunakan masker kain handmade UMKM. Di sini apalagi kami juga mengurusi UMKM di Dinas Perindustrian. Jadi jelas harus menggunakan sasirangan, kemudian membantu IKM-IKM mempromosikannya seperti itu kain-kain sasirangan, apalagi yang terkenal di Tapin yang sudah mulai naik daun yaitu sasirangan Salam Babaris ya waktu itu. Kemudian nih kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Di sini saya ambil dua, yaitu disiplin bertanggung jawab. Itu dengan aksi datang dan pulang sesuai jam kantor. Tidak boleh datang sudah telat, kemudian pulangnya malah cepat, kan aneh gitu. Terus lanjut kedua, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku dan agama dengan cara memakai pakaian batik daerah lain, misalkan menghargai daerah lain, misalkan batik Kalteng dipakai di rantau ya kan di Kalsel dengan ya tapi jangan terlalu sering juga ya. Kita tetap harus melestarikan daerah sekitar kita. Kemudian ada setia kepada Pancasila, menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar, itu melakukan kegiatan ibadah tetapi sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian keduanya memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, itu dengan cara musyawarah mufakat misalkan dalam mengambil keputusan. Kemudian keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan poin rela menolong sesama, misalkan ada di kantor ada karyawan atau pegawai yang keluarganya meninggal, misalkan kita bisa melakukan donasi, melakukan kegiatan sosial. Seperti itu. Kedua, kemudian ada rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Yaitu harus sanggup dong ini melaksanakan lembur di hari Minggu, misalkan Sabtu atau Minggu lah. Di mana misalkan hari Senin ada acara besar di kantornya, jadi harus mampu. Kelima, ada memiliki kemampuan awal bela negara, itu saya ada lakukan dua, yaitu senantiasa menjaga kesehatan dengan cara selalu menjaga jarak biarpun teman sekantor ya tetap menerapkan protokol kesehatan dengan anjuran pemerintah. Kemudian kedua memiliki kecerdasan emosional, jadi harus sabar, harus baik. Misalkan ada masyarakat yang datang mengeluh gitu, kita harus mengerti mereka dan harus benar-benar menjelaskan dengan baik kepada mereka.
Dan terakhir ada semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur, yaitu dengan cara tidak putus asa ketika menghadapi persoalan kehidupan bermasyarakat. Jadi contohnya pantang menyerah ya bila ada hambatan gitu, ada masalah di kantor. Jadi kita harus tetap mencari solusi apabila ada hambatan dalam pekerjaan tugas. Oke, sekian, terima kasih. Itu adalah penjelasan saya tentang tugas dari agenda sikap perilaku bela negara. Makasih.